Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Tahu Jalan Pulang. Tahu jalan pulang. Jalan pulang kemana? Ini pertanyaan penting saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Ingat, subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Jangan lupa bagikan kepada yang lain, share. Karena saya percaya firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tahu jalan pulang. Kenapa saya membahas pulang? Minggu beberapa hari ke depan atau minggu ke depan ini banyak orang yang akan pulang kampung alias mudik, mulih bilik, pulang kampung sejenak, mungkin seminggu atau 2 minggu, kemudian balik kembali. Perkirakan ada 120 juta orang yang mudik saudara sekalian di Indonesia. Nah, momentum itu saya gunakan untuk membahas tentang tahu jalan pulang. Pengkhotbah pasal 10 ayat 15 dikatakan begini. Pengkhotbah 10 ayat 15, jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Perhatikan kalimat bijak ini. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Saudara bisa renungkan di situ. Dikatakan karena ia tidak tahu jalan, tidak mengetahui jalan ke kota. Bagaimana kita ke kota kalau kita tidak tahu jalannya? Kalau sekarang sudah ada Google Map, pada zaman itu orang itu harus tahu jalan mana yang harus ditempuh supaya sampai ke tujuan atau ke kota. Terjemahan Good News Translation mengatakan begini. Perhatikan saudara. Only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Terjemahan bebasnya, hanya orang yang terlalu bodoh yang tidak dapat menemukan jalan pulang yang akan melelahkan dirinya dengan pekerjaan. Jadi hanya orang yang bodoh yang tidak menemukan jalan pulang, ya, yang melelahkan dirinya dengan pekerjaan. Kita bekerja pasti lelah, tapi kita tahu udah hasilnya, saudara ya. Terjemahan terakhir, versi mudah dibaca, dikatakan gini, Pengkhotbah 10 ayat 15, versi mudah dibaca. Orang bodoh tidak dapat menemukan jalan ke rumahnya. Jadi mereka harus bekerja keras sepanjang hidupnya. Nah, ini menarik saudara sekalian. Orang bodoh tidak dapat menemukan jalan ke rumahnya. Ke rumahnya sendiri, dia tidak menemukan, itu kan orang bodoh. Jadi mereka harus bekerja keras sepanjang hidupnya. Saudara-saudara sekalian, ini memiliki makna yang luar biasa saudara sekalian. Saya punya pengalaman pahit malam-malam setelah mengantarkan seorang teman di daerah, saya ingat waktu itu daerahnya Pondok Indah. Saya harus pulang ke rumah. Pada waktu itu, saudara sekalian, udah malam, gelap. Ya. Dan saya hanya meraba-raba. Tapi ternyata saya hanya berputar-putar di sekitar daerah situ, saudara. Memang saya punya map, tapi kan malam, susah melihatnya. Saya sendirian. Jadi saya setengah mati saudara. Sampai akhirnya saya pelan-pelan menelusuri, mengikuti jejak jalan, petunjuk jalan yang saya perkirakan atau saya yakini pulang ke rumah. Memang akhirnya sampai. Pada waktu itu saya putus asa. Sebab apa? Sudah malam, nggak bisa pulang. Nah, saudara bisa bayangkan orang yang nggak bisa pulang, ya, karena tidak tahu jalan pulang, itu sangat menyengsarakan. Nah, dalam hidup ini saudara sekalian, semua saudara dan saya pasti suatu kali kelak akan pulang. Pulang kemana saudara? Kita menyaksikan orang yang sudah meninggal. Itu ada kalimat yang sangat familiar dengan kita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Atau telah pulang ke rahmatullah. Telah pulang ke pangkuan Bapa. Pada prinsipnya ada kata pulang di situ. Itulah pulang yang sesungguhnya. Dan hanya orang bodoh yang tidak tahu jalan menuju pulang ke rumahnya. Saudara-saudara sekalian, saya beritahu saudara sekalian, masuk neraka itu tidak sehari 2 hari. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi selama-lamanya, pastikan sudah pulang ke rumah yang Tuhan sudah sediakan. Bersyukur orang Kristen itu punya rumah yang memang disediakan oleh Tuhan Yesus. Di Alkitab dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Kita beruntung seluruhnya orang Kristen. Ada yang menjadi petunjuk jalan menuju ke rumah Bapa di sorga. Bukan hanya jalannya, sehingga kita tidak nyasar, tetapi Dia yang membawa kita
ke rumah abadi kita. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 6 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Orang yang pasti akan pulang ke rumah Bapa, yakin, tidak akan gelisah. Ayat 2, di rumah Bapakku, Yesus bilang, banyak tempat tinggal, banyak. Ya, jangan khawatir tidak kebagian. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Pasti Tuhan katakan kalau sedikit, ini banyak saudara. Sebab aku pergi ke situ, rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Perkataan ini bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau Yesus yang membawa, pasti sampai tujuan saudara sekalian. Nah, yang menarik, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tahu saudara sekalian. Setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Rumahnya jelas, destinasinya jelas. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas mengatakan tidak tahu. Ya, dia nggak tahu bahwa Yesus itu petunjuk jalan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, ini ayat 6, ayat yang terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I'm the way, life, and I'm the way, the truth, and the life. Bahasa Inggrisnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus bilang. Jadi jalan menuju ke rumah Bapa hanya satu jalan, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah orang bijak, orang berhikmat yang tahu jalan menuju ke rumah abadinya. Rumah abadinya itu jalannya hanya satu, melalui Yesus Kristus Tuhan. Makanya Petrus berani berkata di Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas saudara. Hanya orang berhikmat, orang bijak, pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayat terakhir, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada dan sudah hidup, percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi jelas saudara sekalian, kalau kita mau pulang tiba di tujuan rumah abadi kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.